Ya baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kenapa hukum itu dia mengalami perubahan. Jadi, hukum tidak statis karena memiliki tiga hal. Hal yang pertama yaitu perubahan nilai sosial politik masyarakat. Contohnya seperti undang-undang IT yang terus direvisi karena dunia digital terus berubah dengan sangat cepat. Perkembangan hukum internasional yang memaksakan negara menyesuaikan hukum domestik dengan konvensi yang ada pada global. Misalnya pada UNCLOS pada tahun 1982 yang diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Dan hal yang ketiga yaitu putusan pengadilan atau jurisprudensi yang menciptakan norma baru meskipun undang-undang belum diubah. Dalam teori hukum ini sering disebut sebagai legal evolution atau hukum mengikuti perubahan masyarakat, atau juga yang disebut sebagai sociological jurisprudence, bukan sebaliknya. Tumpang tindih terjadi karena setiap negara berhak atas pantai, berhak atas zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Sesuai dengan UNCLOS pada tahun 1982, masalahnya jika jarak antara negara kurang dari 400 mil laut, klaim keduanya otomatis beririsan. Ketika satu negara mengklaim sepihak tanpa dasar hukum yang kuat, negara lain bisa melakukan persistent objection, protes yang terus-menerus dan konsisten agar tidak dianggap mengakui klaim tersebut secara diam-diam. Jadi karena itu penyelesaian tumpang tindih laut selalu butuh kombinasi dari berbagai negara seperti dasar hukum yang kuat, diplomasi yang konsisten, dan kesiapan penegakan kedaulatan yang ada di lapangan. Baik, di sini saya akan memberikan pandangan pribadi saya terkait dengan tumpang tindih di hukum laut. Jadi pandangan saya, kelemahan terbesar sistem ini bukan pada kerangka hukumnya. Engkau sudah cukup jelas, tetapi pada evercommon-nya putusan arbitrase internasional seringkali menang di atas kertas tetapi kalah di lapangan. Karena tidak ada badan yang bisa memaksakan negara besar untuk mematuhi peraturan. Ini memperlihatkan kesenjangan antara klasik antara hukum internasional publik yang bersifat konsensual dan realitas kekuatan geopolitik. Contoh kompleks seperti di Natuna Utara. Kasus ini bagus karena menunjukkan tumpang tindih berlapis. Tiongkok mengklaim hampir seluruh laut Cina Selatan lewat peta Nindashlin yang pertama diterbitkan pada tahun 1947 didasarkan pada klaim penguasaan historis.